Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor peserta 2013457879. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA IT Darul Rahman untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen penguji agar kegiatan pembelajaran saya di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, dari sini. Ya, sebelum pelajaran, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jaga kesehatan kita semua. Karena cuaca saat ini sedang hujan ya, jadi biar kita bisa melakukan aktivitas, jaga kesehatan kita. Coba sekarang dirapihkan, di kolong ada sampah atau tidak? Coba berdiri. Oh, ini ada sampah? Coba ambil, Adinda. Tolong buang keluar. Adinda ya. Kemudian berdiri. Bajunya dirapikan. Sudah rapi, sudah bagus, tidak ada sampah. Silahkan duduk kembali. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahil lana umurana. Allahumma sahil lana umurana. Terima kasih. Ketua kelas silahkan duduk kembali. Siapa yang hari ini tidak masuk? Miswa. Sama siapa? Miswa kenapa? Sakit. Miswa sakit. Hanum sakit juga? Semoga teman kita atau teman kita semua yang sakit, terutama buat Niswa dan Hanum, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa melakukan kegiatan. Ibu akan mengulang materi yang minggu kemarin tentang hak asasi manusia. Apa saja yang masuk dalam, atau pengertian apa sih hak asasi manusia itu? Siapa yang tahu? Oke, Marwa, apa? Hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Iya, betul. Ada pasal-pasal yang menyatakan tentang hak dan kewajiban. Pasal berapakah yang menyatakan tentang hak dan kewajiban salah satunya? Ya, Aisyah apa? Hak atas persamaan kedudukan hukum. Jadi pasal 27 itu tentang kedudukan hukum. Jadi kalian sudah paham tentang hak asasi manusia. Kemudian sekarang kita lakukan bernyanyi, yaitu dengan menggunakan lagu Dimensi Profil Pancasila. Untuk meningkatkan semangat kita, coba kalian berdiri. Sekarang dengan gerakan tangan ya, kalian harus melakukan
nyanyian Profil Pancasila. Belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah menggunakan semangat menyanyikan lagu Dimensi Profil Pancasila. Sebelum melakukan pretest, di sini ada yang namanya papan Pancasila. Papan ini berisikan tentang hak dan kewajiban. Di mana papan ini adalah papan hak dan kewajiban. Di sini ada gambar-gambar tentang dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kamu nanti melihat gambar ini, kemudian nanti masukkan ke dalam kantong-kantong hak dan kewajiban. Apakah ini masuk dalam hak ataukah kewajiban? Sekarang Ibu mulai dari, silahkan maju di barisan sini. Iva. Coba ini adalah gambar sedang bersih-bersih, masuk dalam apa? Kewajiban. Ya, silahkan ditaruh di kantung kewajiban. Ya, di mana? Boleh di situ. Kemudian yang kedua, siapa yang kedua? Boleh, yang kedua itu adalah Resya. Ini gambar apa Resya? Sedang liburan. Masuknya dalam kantong apa? Hak atau kewajiban? Hak, silakan. Ya, di situ nggak apa-apa. Berarti sudah semua ya? Sudah semua papan hak dan kewajiban itu ditempelkan. Sekarang Ibu akan melakukan pretest. Pretest ini adalah salah satu komponen sampai di mana pembelajaran kamu yang kamu pahami pada materi kemarin. Ya, atau sampai di mana pemahaman ini sebelum pembelajaran kita mulai? Sudah cukup? Kurang satu? Pas. Tuliskan nama sama kelasnya. Kita akan melakukan pembelajaran materi pada hari ini. Di sini adalah kita masuk dalam bab 2. Bab 2 ini adalah subtemanya adalah di sini ada materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada subtema kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama adalah di sini dijelaskan dalam tujuan pembelajaran peserta didik mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kreatif, kritis, dan inovatif untuk memecahkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau sudah belajar, kalian pasti mengerti apa tujuan daripada materi hari ini. Ini adalah tujuannya. Kalian lihat videonya ya. Nanti perhatikan videonya. Todi kemana sih? Ayo bulan. Ini dia, aku cerita sesuatu. Cerita, mau jajan. Bisa dulu. Gak mau makan. Ya, dia akan sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu, si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia bikin lagi. Udah apa? Jadi gini ceritanya.
Kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Dari video tersebut, kamu bisa melihat kasus pelanggaran apa yang sudah terjadi pada video tersebut. Siapa yang bisa? Yuk coba yuk. Terlambat masuk kelas, Terlambat masuk kelas. tidak mengenakan guru, Iya. membuang sampah sembarangan. Iya, jadi itu adalah kasus yang terjadi dalam video yang sudah kalian amati. Dari sini kalian bisa lihat kasus-kasusnya. Kemudian dalam kasus ini ada yang mau bertanya lagi? Saya mau tanya, Bu. Silakan bertanya tentang apa, Uswa? Ibu dalam video itu masuk ke dalam pelanggaran hak atau kewajiban? Baik, video ini masuk dalam pelanggaran hak ataukah pelanggaran kewajiban? Sekarang kita keep dulu, kita lihat dulu lanjutan videonya. Nanti habis itu akan Ibu jelaskan ini masuknya hak atau kewajiban ya gitu. Sekarang kita lihat videonya. Bolanya itu di tempat sampah. Soalnya, berkira tempat sampah. Baik, ini adalah kasus yang kedua yang akan kita lihat kasus apakah yang terdapat dalam berita ini ya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Satu keluarga di Desa Limama, Kecamatan Istanbul, Kabupaten Banjar, kondisinya sangat memprihatinkan. Selain keterbatasan ekonomi untuk kehidupan sehari-hari, keluarga yang terdiri dari 7 jiwa ini juga hidup berhimpitan di dalam gubuk yang sangat tidak layak huni. Baik, jadi itu adalah kasus tentang kemiskinan. Sekarang kita lihat di sini, apa sih penyebab dari kemiskinan? Banyak penyebab kemiskinan ya, diantaranya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu dicontohkan misalnya seperti tadi kasus pendidikan, kasus kemiskinan. Penyebabnya yang pertama ini adalah sikap egois atau ingin mementingkan diri sendiri. Jadi diibaratkan seperti contoh ada seseorang yang tidak mempunyai garasi mobil tapi dia menggunakan fasilitas jalan untuk menyimpan mobilnya. Karena ketidakadaan garasi itu dia menggunakan fasilitas umum. Padahal itu tidak boleh. Itu adalah fasilitas untuk sesama atau fasilitas untuk orang banyak. Kemudian yang kedua adalah di sini adanya rendahnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat di sini adalah bagaimana pemerintah sudah mengusahakan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang memenuhi hak dan kewajiban, tapi banyak sekali orang yang tidak sadar. Ibaratnya seperti apa? Contohnya misalnya ada suatu lahan untuk berjualan, tapi lahan tersebut tidak digunakan secara maksimal oleh pedagang, malah menggunakan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Itu sama saja tidak adanya kesadaran dalam diri. Itu juga melanggar hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Kasus apa saja sih yang memang masuk dalam kasus pelanggaran hak? Tadi di video sudah ada, bahkan Uswatun sudah menanyakan. Itu termasuk dalam kasus apa? Apakah itu kasus pelanggaran hak atau kasus pengingkaran kewajiban? Kita tahu hak kita, hak kamu sebagai pelajar adalah mendapatkan ilmu. Hak guru atau hak pendidik adalah untuk memberikan ilmu. Jadi hak itulah yang menjadi salah satu kasus, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak. Misalnya anak itu tidak sekolah, malah menjadi manusia silver, malah ikut menjadi pengamen. Itu salah satu pelanggaran hak. Kemudian pengingkaran kewajiban. Di sini yang tadi masuk dalam pelanggaran hak seperti apa di sini? Di sini tadi kamu telah lihat video, misalnya yang pertama adalah tidak tepat waktu saat masuk kelas. Atau di sini telat masuk kelas.
Yang kedua tadi adalah membuang sampah sembarangan. Di sini Ibu akan memberitahukan, nanti kalian akan diberikan per kelompok, di mana kelompok itu secara heterogen. Sebelumnya Ibu akan memberitahukan kalian bagaimana sih penilaiannya nanti, yang akan dinilai apa aja. Yang akan dinilai adalah di sini ada penilaian pengetahuan berupa pre-test tadi dan post-test nanti, kemudian penilaian sikap, penilaian keterampilan bagaimana kamu melakukan diskusi, bagaimana kamu nanti melakukan presentasi bersama per kelompok ya, maju ke depan menuangkan hasil karya kalian. Nanti boleh kalian menjawab pertanyaan dan pendapat silakan. Jadi penilaian Ibu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Itu yang harus kalian ingat ya. Penilaian-penilaian itu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ya, kelompok di sini adalah, ya ini warna apa ini? Kuning. Ini? Hijau. Ini? Kuning. Ini? Biru. Ini? Oke, dari warna-warna ini silahkan kalian ambil. Nanti kalau kalian sudah ambil, berarti kalian membentuk kelompok ya. Silakan maju dari sini. Sini ya, gini aja ya. Silakan. Oke, silakan kalian membentuk kelompok sekarang. Bangkunya ya. Bangkunya dirapikan. Dah, sudah membentuk semua, sudah membentuk kelompok. Sudah, sekarang coba di sini kalian nanti boleh berdiskusi tentang kasus-kasus yang kalian dapatkan. Ibu akan memberikan ada kotak Pancasila. Kotak Pancasila ini adalah kasus-kasus yang nanti kalian dapatkan. Di sini ada dalamnya ada kasus pendidikan dan kasus kemiskinan. Silakan untuk masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan. Mengambil kasus-kasus yang Ibu akan memberikan kalian LKPD. Ini adalah Lembaga Kerja Peserta Didik, di mana kalian harus mengisi dan berdiskusi. Di sini ada tujuan atau kata pengantar dulu, kemudian di sini nama kelompoknya, kemudian tujuannya, kemudian di sini ada prosedur tentang penuangan dalam LKPD ya. Kamu dapat kasus apa? Pendidikan. Gak apa-apa, ini aja nih. Ini boleh bahan ajarah kamu tambahkan. Gak apa-apa ya ini ya. Nanti kamu boleh cari-cari yang lain. Ini kemiskinan. Itu bahan ajarnya. Kalian pendidikan. Ini bahan ajarah. Boleh dicari di sini ya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan permasalahan kasus-kasus pelanggaran hak. Iya, kamu dapatnya kasus apa? Ada yang masih belum jelas? Sudah? Nanti kamu tinggal cari melalui bahan ajar itu, boleh melalui buku, kamu tuangkan dalam LKPD ya. Apa? Itu kasus apa pertanyaannya itu? Oh, kamu pernah lihat nggak kemiskinan yang terjadi di tempat kamu tinggal? Ini kan uraikan kan? Uraikan kasus yang pernah terjadi di tempat kamu tinggal. Misalnya kamu masih melihat ada rumah yang tidak layak huni dengan jumlah anggota keluarga yang sangat banyak. Ya, boleh kamu uraikan dalam situ. Ya.
Sudah selesai? Ya, 5 menit lagi Ibu kasih waktu. Nanti silakan ya. Kalian tuangkan dalam LKPD. Dan yang lain silakan maju. Dari kelompok ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan analisis permasalahan dari kasus kemiskinan dan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ada faktor penyebab kasus yang terjadi karena kasus kemiskinan, yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat, adanya PHK, dan tidak memiliki keterampilan. Di sini ada dampak dari kasus pengingkaran kewajiban yang kamu dapatkan, yaitu putusnya sekolah, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, masa depan tidak terjamin. Upaya pencegahan berdasarkan kasus yang kamu dapatkan. Meningkatnya keterampilan, niat yang kuat untuk mencapai suatu tujuan, menjadi pekerja keras. Sikap untuk tidak melanggar kasus tersebut. 1. Belajar dengan giat. 2. Tidak mudah untuk putus asa. 3. Meningkatkan kerajinan. Uraikan kasus yang pernah terjadi berdasarkan tempat kamu tinggal. Terdapat pemukiman warga di pinggir sungai dan memiliki rumah yang sudah tidak layak pakai. Banyaknya angka putus sekolah karena masalah ekonomi. Ada yang mau nanya gak? Silakan teman-teman. Siapa yang mau nanya? Tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan. Ada yang mau nanya gak? Ayo. Ayo Ayo Biru mau nanya cepat-cepat. gak? Kelompok biru, ya Marwah. Kasih itunya mic-nya. Bagai Ya, langsung dijawab. Mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan pengemis-pengemis atau warga-warga yang kurang mampu, seperti memberikan bansos, bantuan-bantuan sosial yang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ada yang mau nanya lagi? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok pink. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Hal yang pertama, analisislah faktor penyebab kasus yang kamu dapatkan. 1. Tidak memperhatikan guru, penyebabnya tidak tertarik dengan materi yang sedang dijelaskan, sulit konsentrasi, tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru.
membuang sampah sembarangan. Penyebabnya tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Malas untuk membuang sampah pada tempatnya. Terlambat masuk ke kelas. Penyebabnya adalah macet saat menuju ke sekolah, jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh, dan malas untuk bangun lebih pagi. Dampak dari kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang kamu dapatkan. Dampak tidak bisa menjawab pertanyaan guru, lingkungan menjadi kotor, ketinggalan pelajaran. Upaya pencegahan berdasarkan kasus yang kamu dapatkan. Menggunakan metode pembelajaran yang sekiranya tidak membosankan, memberikan kepada si pelanggar betapa pentingnya kebersihan, bangun lebih pagi agar tidak terlambat. Upaya yang dilakukan memperhatikan guru saat guru menjelaskan, memulai semangat baru untuk belajar dengan giat, membuang sampah pada tempatnya. Uraikan kasus yang pernah terjadi berdasarkan tempat kamu tinggal. Masih banyak murid-murid yang tidak memperhatikan guru. Saya juga masih banyak melihat murid yang telat masuk ke kelas. Ada yang mau nanya nggak? Ayo, silakan. Berdiri. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi pembulian yang ada di sekitar sekolah? Upayanya tidak membeda-bedakan teman, jadi main sama siapa aja biar gak ada kecemburuan. Terus menjaga sikap sesama teman. Ada lagi? Udah? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Lisa. Risa. Kan tadi katanya tidak membeda-bedakan teman. Lalu apabila kita membedakan antara kelompok belajar, apakah itu efektif dalam pembelajaran? Bukankah itu membeda-bedakan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut. Apakah itu termasuk membeda-bedakan atau tidak? Ya, langsung dijawab. Ayo. Efektif karena tidak semuanya, karena tidak dalam satu kelompok itu tuh pemahamannya sama. Jadi pasti dalam satu kelompok itu ada pemahamannya yang lebih tinggi gitu, maksudnya ada yang lebih mengerti. Jadi dibuat kelompok itu tuh biar ada yang mengerti dalam satu kelompok itu. Jadi biar yang nggak bisa juga nggak ketinggalan. Ayo. Sudah? Sudah. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat kelompok biru, kelompok kuning, pink, hijau sudah melakukan presentasi. Jadi Ibu kasih penguatan ya. Jadi kasus-kasus hak dan pengingkaran kewajiban itu memang dalam sehari-hari itu banyak sekali kita lihat. Terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan di sini adalah kalian sebagai pendidik harus tahu mana hak kalian, mana kewajiban kalian. Dimana kalau kalian mengetahui mana hak dan mana kewajiban,
maka kasus-kasus yang ada dalam pendidikan itu tidak akan terjadi. Dimana kenapa sih kemiskinan masih meningkat? Banyak sekali faktor kemiskinan. Kemiskinan meningkat karena satu, tidak adanya keterampilan. Keterampilan orang tersebut untuk melakukan pekerjaan, keterampilan untuk menghasilkan uang, atau misalnya keterampilan dalam menciptakan sesuatu. Jadi dari kalau misalnya dia mempunyai keterampilan dari bahan yang tidak layak pakai, bisa digunakan menjadi bahan berharga. Itu meningkatkan keuangan mereka. Jadi mereka itu bisa tidak terjadi kasus-kasus kemiskinan karena ada pendapatan yang bisa dijual untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian itu adalah salah satu kasus-kasus pelanggaran hak dan kasus-kasus pengingkaran kewajiban. Baik, setelah itu Ibu setelah melakukan penilaian, maka Ibu akan memberitahu siapa presentasinya yang baik, ya, yang bagus. Ibu lakukan penilaian ini berdasarkan diskusi kalian, kerja kelompok kalian, yang mana di sini bagaimana cara bicara kalian, bagaimana cara membuka diskusi kelompok. Maka Ibu akan memberikan reward pada juara 1 itu dipegang atau diberikan kepada kelompok mana nih? Kelompok hijau. Kemudian juara 2 yaitu kelompok kuning. Juara 3 yaitu kelompok pink. Yang lain bagus ya, tapi ini berarti kelompok ini kelompok hijau. Ini kelompok hijau, kemudian kelompok kuning. Mana kelompok kuning? Coba kelompok kuning, ambil. Kemudian kelompok pink. Oke. Dah. Beri tepuk tangan buat semuanya. Sekarang coba di tempat duduknya dirapikan lagi seperti tadi. Habis ini kita mau melaksanakan post test. Ya, diulang ya, kesimpulannya apa? Jadi siapa? Ya, diulang, silakan. Kesimpulannya apa? Diri aja. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan. Oke, sekarang kita sudah tahu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di lingkungan kita. Kita tahu bagaimana kalian bisa menilai bagaimana kasus-kasus itu masuk dalam kasus pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Ibu akan melakukan post test, di mana post test ini Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan post test. Dikasih nama ya. Ditulis namanya. Kalau sudah, silakan kumpulkan per baris. Untuk merilekskan suasana, sekarang kita ice breaking ya. Ice breakingnya adalah, coba Ibu mau kalian menyebutkan kata Pancasila dari 1 sampai 5, tapi per kata. Misalnya seperti ini, Ibu bilang Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, ketuhanan yang adil dan beradab. 3, kesatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beri tepuk tangan. Nah, ini
adalah sila-sila dalam Pancasila. Sekarang setelah kita belajar tadi, belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, apa sih yang kalian dapatkan atau yang kalian senangi dalam pembelajaran ini? Oke, coba apa? Suatu. Kerjasama, solidaritas, pemecahan masalah. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan dari tadi ya, untuk memberikan motivasi kalian, karena kalian ini adalah sebagai kalian pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kita menghindari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, terutama di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap yang baik, sikap yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, terutama yang paling utama adalah gunakan akhlak kita. Gunakan adab kita. Karena apapun itu, akhlak adalah yang paling utama. Nilai bagus tapi tidak punya akhlak, tidak punya adab, itu percuma. Jadi itu yang harus kalian jaga. Kemudian yang ketiga apa? Tidak melakukan pembulian. Jadi kalian tidak boleh yang namanya membuli teman. Itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan pembulian. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kita berbuat baik kepada orang lain. Tidak mementingkan ego kita sendiri. Tidak mementingkan keinginan sendiri. Coba kita berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan, nanti suatu saat kebaikan yang akan menolong kita. Jadi itu motivasi buat kalian, di mana kasus-kasus ini jangan sampai kalian lakukan. Cobalah kalian hindari, bahkan jauhkan dari kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian boleh baca-baca sebelum melakukan pembelajaran tentang apa sih Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang untuk akhir, silakan kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Silakan Puput. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bermanfaat ya. Baik buat diri sendiri maupun buat orang lain. Silakan Ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Ibu akan mengakhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.